warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mom. Good morning, Dad. Good morning, students. How are you today? Teacher Dia hope you always keep healthy and keep spirit for learning today. Okay, students, before we start, let us saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang simetri putar dan simetri lipat. Apa sih simetri putar dan apa sih simetri lipat? Yuk kita simak bersama-sama. Let's go! Simetri putar dan simetri lipat. Pernahkah kalian bermain dengan kertas origami? Bukankah itu menyenangkan? Kenapa? Karena saat kalian membuat origami, kalian pasti melipat atau memutar kertasnya. Ternyata dengan kalian bermain dengan kertas origami, kalian sudah menggunakan sifat bangun datar. Kira-kira sifat bangun datar apa saja ya yang kalian temukan pada saat kalian bermain kertas origami? Dengan kalian bermain kertas origami, kalian sudah menerapkan simetri putar dan simetri lipat. Simetri bisa diartikan seimbang atau selaras tentang bentuk, ukuran, dan sebagainya. Pengertian simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Pengertian simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Mari kita pelajari simetri putar dan simetri lipat pada beberapa bangun datar. Yang pertama adalah bangun datar persegi. Berapa jumlah simetri putar pada bangun datar persegi? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kemudian berapa simetri lipat pada bangun persegi? 1, 2, 3, 4. Jadi, bangun persegi memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Bangun persegi panjang. Berapa simetri putar dan simetri lipat pada bangun persegi panjang? Pertama, kita hitung dulu yuk simetri putarnya. Ada berapa ya? Nah, pada putaran pertama yaitu sudut 90 derajat, bangun persegi panjangnya tidak menempati posisi dengan tepat, maka tidak termasuk simetri putar. Kemudian pada putaran kedua yaitu pada sudut 180 derajat, ternyata persegi panjangnya menempati tempat yang tepat. Maka kita hitung 1 simetri putar. Pada putaran ketiga yaitu 270 derajat, ternyata persegi panjangnya tidak menempati pada posisi yang tepat. Maka tidak kita hitung sebagai simetri putar. Nah, pada putaran 360 derajat ternyata persegi panjangnya menempati posisi yang tepat. Maka kita hitung 1 simetri putar.
Kemudian kita hitung simetri lipatnya. 1 simetri lipat. Kemudian kita lipat secara horizontal. 2 simetri lipat. Jadi, bangun persegi memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Simetri putar dan simetri lipat pada segitiga sama sisi. Pertama, kita hitung terlebih dahulu jumlah simetri putar pada segitiga sama sisi. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian kita hitung jumlah simetri lipat pada segitiga sama sisi. Pertama, kita lipat secara vertikal. 1, kemudian kita lipat secara diagonal. 2, 3. Jadi, bangun segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar dan 3 simetri lipat. Bangun segitiga siku-siku tidak memiliki simetri putar dan tidak juga memiliki simetri lipat. Sedangkan pada bangun segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar tetapi memiliki 1 simetri lipat. Selanjutnya adalah bangun jajar genjang. Nah, ada berapa simetri putar yang terdapat pada jajar genjang? Kita lihat bersama-sama ya. Pada putaran pertama yaitu 90 derajat, ternyata jajar genjang tidak menempati posisi yang tepat. Maka tidak dihitung sebagai 1 simetri putar. Kita putar kembali ya. Pada putaran kedua, yaitu 180 derajat, ternyata jajar genjang menempati posisi yang tepat. Maka kita hitung 1 simetri putar. Pada putaran ketiga, ternyata tidak menempati posisi yang tepat. Maka tidak kita hitung sebagai 1 simetri putar. Pada putaran keempat, yaitu 360 derajat, ternyata jajar genjang menempati posisi yang tepat. Maka kita hitung sebagai 1 simetri putar. Nah, pada simetri lipat, jika kita lipat secara vertikal, jajar genjang tidak menempati posisi yang tepat. Maka tidak dihitung sebagai 1 simetri lipat. Kemudian kita lipat secara horizontal. Ternyata pada lipatan horizontal pun tidak menempati posisi yang tepat. Maka tidak dihitung sebagai 1 simetri lipat. Jadi, bangun jajar genjang memiliki 2 simetri putar, tetapi tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya, bangun trapesium. Berapa simetri putar pada bangun trapesium? Mari kita lihat gambar berikut ini. Pada putaran pertama, ternyata trapesium tidak menempati posisi yang tepat, sehingga tidak kita hitung sebagai 1 simetri putar. Pada putaran kedua, trapesium juga tidak menempati posisi yang tepat, sehingga tidak kita hitung sebagai 1 simetri putar. Pada putaran ketiga, trapesium juga tidak menempati posisi yang tepat, sehingga tidak kita hitung sebagai 1 simetri putar. Begitupun pada putaran keempat, trapesium baru menempati posisi yang tepat, sehingga dapat disimpulkan trapesium tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya, mari kita hitung jumlah simetri lipat pada trapesium. Pertama, kita lipat secara vertikal.
Ternyata lipatannya sama besar dan tidak bersisa, maka kita dapat hitung sebagai satu simetri lipat. Jadi, bangun trapesium memiliki 0 simetri putar dan 1 simetri lipat. Bangun layang-layang. Mari kita hitung jumlah simetri putar pada bangun layang-layang. Pada putaran pertama, yaitu 90 derajat, bangun layang-layang tidak menempati posisi yang tepat, sehingga tidak dapat dihitung sebagai satu simetri putar. Pada putaran kedua, juga layang-layang tidak menempati posisi yang tepat, maka tidak kita hitung sebagai satu simetri putar. Begitupun pada putaran ketiga, tidak menempati posisi yang tepat, maka tidak kita hitung sebagai satu simetri putar. Nah, seperti sebelumnya berarti layang-layang tidak memiliki simetri putar. Kemudian kita hitung jumlah simetri lipat pada layang-layang. Kita lipat secara vertikal. Ternyata lipatannya tidak bersisa dan membentuk jumlah yang sejajar dan sama, maka kita hitung sebagai satu simetri lipat. Jadi, bangun layang-layang memiliki 0 simetri putar atau tidak memiliki simetri putar dan memiliki satu simetri lipat. Bangun belah ketupat. Mari kita perhatikan jumlah simetri putar pada bangun belah ketupat berikut ini. Pada putaran pertama, belah ketupat tidak menempati posisi yang tepat, sehingga tidak dapat kita hitung sebagai satu simetri putar. Pada putaran kedua, ternyata belah ketupat menempati posisi yang tepat, sehingga kita dapat menghitung satu simetri putar. Pada putaran ketiga, belah ketupat tidak menempati posisi yang tepat, sehingga tidak dapat kita hitung sebagai satu simetri putar. Kemudian pada putaran terakhir, yaitu 360 derajat, belah ketupat menempati posisi yang tepat, sehingga kita hitung sebagai satu simetri putar. Selanjutnya, kita hitung simetri lipat pada bangun belah ketupat. Mari kita lipat secara vertikal. Pada lipatan vertikal, ternyata belah ketupat tidak memiliki sisa, berarti kita dapat menghitungnya sebagai satu simetri lipat. Kemudian, kita lipat secara horizontal. Pada horizontal pun, ternyata belah ketupat tidak memiliki sisa lipatan, sehingga kita dapat menghitungnya sebagai dua simetri lipat. Jadi, bangun belah ketupat memiliki dua simetri putar dan dua simetri lipat. Bangun lingkaran. Bagaimana dengan simetri putar pada bangun lingkaran? Mari kita simak. Lingkaran bisa terus berputar tanpa henti dan selalu menempati posisi yang tepat. Kemudian, pada simetri lipatnya, ternyata lingkaran dapat dilipat dari berbagai sisi tanpa bersisa. Jadi, bangun lingkaran memiliki simetri putar dan simetri lipat tak terhingga. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. All the praises and thanks to Allah, the Lord of the mankind. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.